Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia dengan NIM K711904 kelas 3B PGSD UNS Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi getaran dan bunyi. Apa sih getaran dan bunyi itu serta apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari akan kita bahas dalam penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi getaran dan bunyi. Apa sih getaran dan bunyi itu? Apa itu getaran? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, yang selanjutnya, periode dan frekuensi getaran. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan. Nah, materi selanjutnya adalah materi tentang periode dan frekuensi getaran. Apa sih periode dan frekuensi getaran itu? Periode merupakan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode dapat dinyatakan dalam satuan sekon. Periode getaran dapat dirumuskan T sama dengan T per N, dengan T besar sama dengan periode getaran dalam sekon, N sama dengan jumlah getaran, T kecil sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi merupakan banyaknya jumlah getaran dalam satu sekon. Satuan frekuensi adalah Hertz. Frekuensi dapat dirumuskan F sama dengan 1 per T dengan F sama dengan frekuensi dan T sama dengan periode. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat dinyatakan F sama dengan 1 per T atau frekuensi sama dengan 1 per periode dan T sama dengan 1 per F atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Nah, selanjutnya apa saja sih contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain senar gitar yang dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, pegas yang diberi beban, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Nah, materi selanjutnya adalah getaran pada bandul sederhana. Dapat diamati pada gambar. Gambar di bawah ini ialah contoh getaran pada bandul sederhana. Berdasarkan pada bandul tersebut, satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandul dari titik A, B, C, B, A. Satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C. Jadi, satu kali getaran pada bandul adalah satu kali pergerakan bandul dari titik A ke B, ke C, ke B lagi, dan ke A. Selanjutnya, getaran pada pegas. Dapat diamati pada gambar. Kemudian pada gambar kedua adalah contoh getaran pada pegas yang diberikan beban. Satu kali getaran pada pegas tersebut misalnya B ke A ke C ke A ke B, atau satu kali getaran pada pegas tersebut misalnya B, A, C, A, B. Satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C. Jadi, satu kali getaran pada pegas adalah dari bandul B ke A, ke C, ke A, lalu ke B. Nah, selanjutnya adalah amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Amplitudo yakni simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo bisa diartikan ialah jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Jadi, amplitudo adalah jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Perhatikan kembali gambar pada bandul dan pegas. Gambar pada bandul dan gambar pada pegas. Pada gambar bandul, titik keseimbangannya adalah titik B dan amplitudonya adalah BA dan BC.
Pada bandul, titik keseimbangannya berada pada titik B dan amplitudonya dari BA ke BC. Nah, selanjutnya kita belajar soal getaran. Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Tentukan periodenya. Penyelesaiannya diketahui T sama dengan 1 menit. T adalah waktu, jadi 1 menit sama dengan 60 sekon. N atau banyaknya getaran adalah 40 getaran. Ditanyakan T atau periodenya. Jawab, melalui rumus yang telah kita pelajari tadi, mencari periode adalah T sama dengan T per N. Jadi T sama dengan 60 per 40 sama dengan 1,5 sekon. Jadi sebuah bandul mempunyai nilai periodenya 1,5 sekon. Nah, kalian dapat mengamati pada gambar, sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan O atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A atau diberi simpangan kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur A ke OB, ke O, dan ke A. Dan gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Jarak OA atau OB merupakan amplitudo. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi syarat adanya bunyi adalah adanya getaran. Bagaimana sih adanya bunyi itu? Dapat dilihat seperti gambar, getaran garpu tala sebagai sumber bunyi, lalu bunyi dilambatkan sebagai gelombang longitudinal. Udara sebagai medium perambatan gelombang bunyi. Bunyi timbul karena adanya sumber yang bergetar dengan getarannya yang merambat merupakan suatu gelombang. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis yang dapat merambat melalui berbagai medium, padat, cair, dan gas atau udara. Gelombang bunyi merambat di udara dalam bentuk gelombang longitudinal. Bunyi itu ada bermacam-macam loh, jenis-jenis bunyi. Yang pertama adalah infrasonik, adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan hanya dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Yang kedua, audiosonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. Nah, jadi bunyi yang dapat didengar oleh manusia itu adalah jenis bunyi audiosonik. Yang ketiga, ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan hanya bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Yang keempat, gaung atau kerdam adalah jenis bunyi pantul yang sebagian datang bersama dengan bunyi asli. Yang kelima, gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli. Bunyi mempunyai beberapa sifat tertentu. Sifat gelombang bunyi tersebut antara lain yaitu 1. Merupakan gelombang longitudinal. 2. Tidak bisa merambat pada ruang hampa. 3. Kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya, padat, cair, dan gas. Kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. 4. Dapat mengalami resonansi serta pemantulan. 5. Memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Nah, selanjutnya syarat terdengarnya bunyi. Apa saja sih syarat-syarat terdengarnya bunyi itu? Dapat diamati pada gambar. Sumber bunyi, lalu muncullah gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga manusia, lalu membuat gendang telinga bergetar dan ditransfer ke otak. Berikut ini adalah syarat terjadi dan terdengarnya bunyi yaitu 1. Terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. 2. Terdapat medium yang merambatkan bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, yang selanjutnya adalah cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi tersebut sering dirumuskan ialah sebagai berikut. V sama dengan S per T, dengan V sama dengan cepat rambat bunyi dalam meter per sekon,
S sama dengan jarak sumber ke pengamat atau meter dalam meter, T sama dengan selang waktu dalam sekon. Namun, apabila diketahui frekuensi, panjang gelombang atau periodenya, maka rumus cepat rambat gelombang yang dapat digunakan yaitu dalam meter per sekon, delta sama dengan panjang gelombang dalam meter. Frekuensi atau F yakni jumlah gelombang bunyi yang melewati titik tertentu dalam 1 detik, dilambangkan dengan huruf F serta dengan satuan frekuensi yakni Hertz. Periode atau T yakni waktu yang diperlukan dalam menempuh satu gelombang, dilambangkan dengan huruf T serta dengan satuan periode yakni detik atau sekon. Rumus frekuensi dan periode T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N, dengan T sama dengan periode dalam sekon dan F dalam frekuensi. Rumus frekuensi dan periode T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N, dengan T sama dengan periode dalam sekon, F sama dengan frekuensi dalam Hertz. F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T, dengan T sama dengan waktu dalam sekon, N sama dengan jumlah putaran. Selanjutnya adalah resonansi bunyi. Apa sih resonansi bunyi itu? Resonansi adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain sebab frekuensinya sama. Bunyi tersebut dapat mengalami pemantulan. Pada proses pemantulan, bunyi dimanfaatkan sebagai 1. Penentuan cepat rambat bunyi. 2. Pendeteksian cacat dan retak pada pipa logam. 3. Survei geofisika. 4. Pengukuran ketebalan plat logam. 5. Pengukuran kedalaman tempat. Nah, yang selanjutnya adalah contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu resonansi yang dihasilkan dari suara beduk di masjid yang ditabuh saat akan melakukan azan. Suara beduk dihasilkan dari lapisan kulit sapi yang dipakai sebagai bahan utama membuat beduk. Kulit sapi tersebut bergetar saat dipukul, getarannya sama dengan frekuensi udara yang ada di dalam ruang beduk. Lalu yang selanjutnya, syarat terjadinya resonansi. Sebuah getaran menghasilkan bunyi bisa dikatakan sebagai resonansi kalau getaran tersebut memenuhi syarat-syarat terjadinya resonansi. Di antaranya yaitu 1. Ada sumber bunyi. Sumber bunyi maksudnya berasal dari sebuah benda yang apabila digerakkan bisa menghasilkan getaran dan suara. 2. Ada medium perantara buat merambat. Medium perantara tersebut bisa berupa benda padat atau udara. 3. Ada penerima atau benda lain. Ada benda lain yang mempunyai frekuensi yang sama, buat menghasilkan getaran pada suara. 4. Frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang punya frekuensi yang sama. Adanya kolom udara dengan ketinggian kolom udara yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dan kerugian resonansi. Yang pertama, manfaat resonansi. Resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Kerugian karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Rumus resonansi, lambda sama dengan I per N atau lambda sama dengan V kali F, dengan lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter, V sama dengan cepat rambat suara di udara, F sama dengan frekuensi, I sama dengan panjang kolom udara di atas permukaan air dalam tabung dalam meter, N sama dengan resonansi ke N. N dapat diisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah contoh soal resonansi. Sebuah sumber bunyi beresonansi pertama kali pada saat tinggi kolom udara 50 cm. Jika frekuensi sumber bunyi adalah 250 Hz, maka kamu hitunglah panjang gelombangnya, panjang kolom ketiga saat terjadi resonansi. Jawabannya diketahui I sama dengan 50 cm atau 0,5 meter,
F sama dengan 250 Hz, ditanyakan panjang gelombangnya, yang kedua panjang kolom ketiga saat terjadi resonansi. Penyelesaiannya, nah, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.